Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi teman-teman sekalian, walaupun hanya via online ya. Di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak bersyukur karena banyak di antara kita yang sedang sakit dan saat ini kita sedang menikmati nikmat hidup. Alhamdulillah Al-Hilal ini mulai dirintis sejak tahun 2002. Pesantren Al-Hilal ini dirintis sejak tahun 2002. Laji Swab Al-Hilal itu dirintis sejak tahun 2013. Jadi pesantren sudah 19 tahun per 2021 ini, dan untuk Laji Swab sudah 8 tahun ya per 2021 ini. Di masa pandemi kami mengalami banyak perubahan sebenarnya. Sebelum pandemi kita tuh fokus hanya ngurusin anak yatim, anak duafa, kemudian santri penghafal Quran. Di awal 2020 pas sejak pandemi kita mengalami perubahan. Kita mulai membantu hal-hal yang lain juga. Kami bersama pengurus yang lain itu juga mengurus atau mengasuh, membina teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpukul karena pandemi ini. Jadi kita membantu juga saudara-saudara kita yang tidak punya beras, tidak punya barang kebutuhan sembako dan sebagainya. Nah, apa rencana kita ini? Ini pandemi sudah 1,5 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Kami sih memprediksi pandemi ini akan berakhir. Berakhirnya mungkin total 1 tahun lagi. Nah, bagaimana kita di 2022 ini, 2023, 2024? Ini dengan asumsi kita sehat dan selamat ya. Kita kadang nggak ada jaminan nih. Kita nggak ada jaminan kita selamat di 2022. Ini itu pola pikir yang perlu kita tanamkan juga. Kita selalu mikir masa depan, rencana-rencana, tapi tiba-tiba ada musibah, datang sakit, hilanglah semua rencana itu. Nah, tapi kalau kita bicarakan rencana dengan asumsi kita akan hidup di 2022, 2023, 2024, 2025, para pengusaha Hilal itu punya rencana, ada keinginan membangun pesantren putri. Pesantren putri penghafal Quran. Lulus SD, jadi levelnya SMP dan SMA. Kemudian setelah SMA kami berharap alumni pesantren putri ini seperti dengan yang pesantren di prianya itu kita, jadi mohon maaf, lulus SD 3 tahun di Al-Hilal, setelah 3 tahun kita kirim ke Gontor untuk SMA selama 4 tahun, kemudian 5 tahunnya di Al-Azhar. 3 tahun di Al-Hilal, 4 tahun di Gontor, dan 5 tahun di Al-Azhar. Itu target kita. Jadi pesantren putri kita akan coba, mudah-mudahan kita rintis ya 2022, mudah-mudahan bisa mulai menerima santri baru 2023. Setelah itu sisanya sama seperti yang putra. Nah, jaraknya memang kita ingin jauh banget dari yang putra. Pesantren putrinya itu harus jauh banget dari putra. Kurang lebih jaraknya sekitar 50 km antara putra dan putri. Itu rencana kita di 2022-2023. Kemudian yang kedua, yang besar juga, kita ada rencana untuk melakukan sebenarnya keinginan lagi menyelesaikan cita-cita yang belum terlaksana di 2020-2021 gara-gara COVID, yaitu keliling Sumatera. Kita ingin membagikan Al-Quran, kurang lebih sekitar 500.000 Al-Quran dari provinsi ke provinsi, dari kota ke kota, dari pelosok ke pelosok di Pulau Sumatera, kurang lebih selama 3 bulan keliling. Itu keinginan yang mudah-mudahan bisa tercapai. 2 garis besar lah kira-kira tahun 2022-2023. Pesantren Al-Hilal itu hampir 20 tahun ya. Di 2022 nanti di bulan Februari bisa dikatakan kita sudah menginjak usia 20 tahun. Kayaknya nggak ada tuh yang disebut dengan tantangan terbesar, karena semua tantangannya adalah besar. Semua tantangan adalah besar, jadi kita agak sulit memilih mana yang disebut dengan tantangan terbesar. Semua tantangan besar.
Tantangan besar di antara ada beberapa tantangan besar yang akan dihadapi Al Hilal ya di masa depan, belajar dari pengalaman Al Hilal di masa kemarin-kemarin. Pertama itu adalah soal dana, tetap ya, itu masalah besar di kita, dana. Kita perlu skema yang cukup baik ya, karena kami itu berharap Al Hilal itu bukan menjadi lembaga yang minta-minta. Kami menjadi lembaga yang solutif. Selama ini yang kita lakukan adalah kita mengumumkan apabila ingin membangun sesuatu atau membiayai sesuatu, bagi teman-teman yang ingin donasi, silakan donasi gitu. Kita perlu memikirkan alternatif yang lain. Saya ada beberapa alternatif yang lain, mungkin di lain kesempatan akan saya sampaikan rencana-rencana itu. Intinya alternatif pencarian dana yang tidak membebankan ke masyarakat. Yang kedua itu tetap adalah COVID. COVID ini nggak ada jaminan tahun ini berakhir, tahun depan berakhir. Kayaknya sih tahun depan mudah-mudahan sudah sangat reda. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi timbul varian baru. Kemudian terjadi lockdown dan sebagainya. Itu sangat merepotkan dan sangat menyusahkan kita sih sebenarnya. Mudah-mudahan sih berakhir ya. Tapi ini masalah yang luar biasa ini. Nah, yang ketiga kita itu memang adalah dukungan dari masyarakat. Ini tantangan terbesar kita. Bagaimana meyakinkan masyarakat tempat di mana kita pesantren itu akan didirikan, kemudian meyakinkan masyarakat luas betapa pentingnya pesantren Al Hilal yang akan didirikan itu. Mungkin ya sementara itu yang terbayang tantangan-tantangan yang kita alami dan kemungkinan besar di tahun depan akan mengalami juga. Apakah pesantren Al Hilal atau rumah tahfidz Al Hilal itu akan didirikan di luar Jawa Barat? Kita itu punya izin Lajis Swab itu di Jawa Barat ya. Tapi kalau pesantren sih sebenarnya atau rumah tahfidz bisa didirikan di luar Jawa Barat ya. Cuman Lajis Swab-nya memang hanya diizinkan punya kantor ya. Boleh galang dana di mana aja, dapat dana dari mana aja, dari luar provinsi, dari luar pulau juga itu boleh aja. Tapi untuk pesantren atau rumah tahfidz itu boleh di mana aja didirikannya. Per hari ini kami kayaknya akan fokus masih di Jawa Barat, tidak ke luar Jawa Barat. Walaupun banyak sekali yang menghubungi kita untuk mendirikan rumah tahfidz, mendirikan pesantren yang lainnya, tapi kami ingin energinya ke Jawa Barat dulu aja sementara. Ide kita Al Hilal itu adalah pesantren. Al Hilal itu adalah pesantren. Cuman tidak di semua tempat kita siap langsung mendirikan pesantren. Awalnya biasanya rumah tahfidz dulu. Diawali dengan rumah tahfidz dulu, kemudian sedikit-sedikit beberapa tahun kemudian menjadi pesantren yang permanen gitu. Ide awalnya adalah pesantren. Sementara kita masih santri mukimnya ada di Cililin ya, yang lainnya belum mukim. Nah, yang untuk di Manisi ya, Pasir Biru, di Jalan Manisi Pasir Biru, Kota Bandung. Ini tempatnya sangat strategis. Kita alhamdulillah kita bisa membebaskan itu 3.000 meter ya di sana tahun 2020. Ya, lagi dipikirkan ya ini untuk apa, karena sangat strategis ini. Awal mulanya itu sebenarnya perumahan, tanah perumahan yang akan dibangun, yang karena COVID perumahannya itu tidak mampu membayar tanah itu dari pemilik tanah. Akhirnya pemilik tanah menghubungi kita bertanya apakah mau beli tanah itu. Ya, harganya sangat bagus, luar biasa, sangat bagus, kita beruntung. Akhirnya kita bebaskan tanah tersebut. Tanah kosong, tempatnya strategis, sementara kita bikin rumah tahfidz dulu ya. Ada musholahnya, ada rumah tahfidznya, dan di sana juga ada ambulan. Di sana tuh ada ambulan untuk membantu masyarakat sekitarnya. Cuman ini benar-benar COVID ini merubah banyak hal. Jadi kita lebih senang bicaranya nggak visi misi, tapi kita lebih senang membicarakannya mengenai rencana aja. Karena visi misi terlalu sampai 100 tahun ke depan kira-kira gitu. Tapi kita ingin menjadi kalau Lajis Swab, kita ingin menjadi Lajis Swab yang dipercaya oleh masyarakat.
Kita ingin dipercaya oleh masyarakat, kemudian kita juga ingin menjadi lembaga yang bisa memanfaatkan titipan masyarakat ini secara optimal gitu. Memberdayakan uang titipan dari masyarakat ini secara optimal. Prinsip kami itu uang masuk sama dengan uang keluar. Kalau dana yang masuk 1 juta, kita berharap tuh yang keluar adalah 1 juta. Sampai sekarang gaji pengurus Lajiswap itu tidak berasal dari dana sumbangan, tapi berasal dari yayasan. Kalau teman-teman ketahui, ya strukturnya kayak gini. Yayasan Al-Hilal, kemudian di bawahnya tuh ada pesantren Al-Hilal, kemudian di sebelahnya lagi ada Lajiswap, ya sebelahnya lagi adalah bisnis usaha dana. Nah, gaji pengurus Al-Hilal itu tidak berasal dari dana sumbangan. Dana sumbangan tuh benar-benar diperuntukkan untuk peruntukannya, tidak berasal dari gaji. Nah, kita akan mempertahankan terus di 2022 ini. Teman-teman, kalau ditanya apa sih rencana jangka panjangnya Al-Hilal? Mau bangun apa sih Al-Hilal nanti mungkin 20-30 tahun lagi? Apa sih kira-kira tuh Al-Hilal ke depan seperti apa, kayak gimana? Kami itu basisnya pesantren. Jadi kalau ditanya kita akan bangun apa? Kita akan bangun pesantren sebesar Gontor, sebesar Tubuh Ireng, sebesar pesantren yang lain, Kerapiak misalnya di Jogja. Dan kita ingin bangun rumah sakit. Kita ingin bangun rumah sakit Al-Hilal. Kita ingin dirikan itu Universitas Al-Hilal. Itu rencana tiga rencana besar itu. Pesantren, mudah-mudahan. Yang kedua bisa bangun rumah sakit. Yang ketiga bisa bangun universitas. Bila takdirnya di masa hidup pengurus sekarang, di generasi sekarang ini nggak bisa, mudah-mudahan di generasi kedua. Kalau generasi kedua nggak sanggup juga, mudah-mudahan di generasi ketiga. Sampai terserahlah sampai generasi keberapapun, itu harus tercapai. Nggak harus sekarang. Mungkin masa hidup pengurus sekarang ini tinggal berapa puluh, kemudian lama ya, berapa puluh tahun lagi. Tapi kalau kami nggak bisa capai, generasi kedua kita akan tanamkan ke generasi kedua. Bikin ini ya targetnya, mudah-mudahan bisa tercapai. Generasi kedua nggak tercapai, tanamkan lagi ke cucunya, ke anaknya. Bikin ini. Jadi 3 itu rencana besar yang entah ya Allah ini mungkin mimpi atau bagaimana. Tapi ya kita mau bikin. Kita ingin bikin pesantren sebesar Gontor, Tubuh Ireng, Kerapiak atau pesantren besar yang lainnya. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa bangun rumah sakit. Yang ketiga, kita bisa bangun universitas. Itulah impian dari Al-Hilal mungkin 20-30 tahun lagi. Semoga Allah yang pasti saat ini sedang menyaksikan kita memberikan rahmat dan taufik ya kepada kita dan ya mengabulkan doa-doa kita. Yang penting semuanya yang mendengarkan dan menonton video ini semuanya sehat. Ingat, Covid belum berakhir, kita jaga diri baik-baik, berbuat baik sebanyak-banyaknya sekarang juga semampunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.